Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalsa Sabrina dengan NPM 1012215 kelas A22 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Ma'rifatul Quran. Berikut adalah materinya. Materi yang pertama, saya akan membahas mengenai Ta'riful Quran, yaitu pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan. Al-Quran adalah firman Allah yang bukan berasal dari makhluk, bukan syair, sihir, atau filsafat, melainkan wahyu Allah. Dan juga Al-Quran itu sebagai mukjizat. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang ditandai oleh keindahan bahasa yang tak tertandingi. Al-Quran juga menantang manusia dan jin untuk membuat yang serupa, namun mereka tidak mampu. Lalu yaitu proses turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui berbagai cara seperti mimpi, wahyu melalui malaikat Jibril atau langsung dari Allah SWT. Lalu berikutnya pemeliharaan keaslian. Keaslian Al-Quran dijaga melalui hafalan para sahabat, tulisan pada berbagai media, dan pengumpulan mushaf pada masa Khulafaur Rasyidin. Lalu yang terakhir ini keutamaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran mendatangkan pahala besar, baik dalam jumlah huruf, ayat, maupun surat. Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan ini melalui berbagai hadis, seperti pembacaan 100 ayat yang berpahala setara sholat malam dan syafaat Al-Quran pada hari kiamat. Materi ini menegaskan keutamaan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam dan bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Materi yang kedua berikut adalah Muqtada al-Iman bil Quran, yaitu tuntutan iman kepada Al-Quran. Pengertian dan pentingnya iman kepada Al-Quran. Iman kepada Al-Quran berarti meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran menjadi dasar keimanan, ketakwaan, dan petunjuk hidup bagi umat muslim hingga akhir zaman. Lalu keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah, berfungsi sebagai pedoman hidup umat muslim yang abadi dan keasliannya terjaga hingga akhir zaman. Lalu berikutnya tuntutan iman kepada Al-Quran, seperti membaca, memahami, dan mengamalkan. Membaca Al-Quran dengan tartil, memahami tafsirnya, dan menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, mentarbiyah diri. Yang kedua, tunduk pada hukum-hukumnya. Yang ketiga, menyuruh orang kepada Al-Quran. Yang keempat, menegakkannya di muka bumi. Lalu ada implementasi dalam kehidupan, yaitu dalam ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dalam muamalah seperti hubungan sosial dan ekonomi, dan yang terakhir dalam membangun akhlak mulia seperti jujur, amanah, dan sabar. Lalu hambatan dan tantangannya yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman tentang Al-Quran. Yang kedua, pengaruh budaya dan lingkungan. Dan yang terakhir, godaan dan ujian kehidupan yang dapat melemahkan iman. Lalu peran umat Islam dalam menjaga kemurnian Al-Quran. Yang pertama, belajar dan mempelajari Al-Quran. Yang kedua, mengajarkan Al-Quran kepada generasi penerus. Dan yang terakhir, menjalankan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan dari materi ini, Al-Quran adalah pedoman hidup yang penuh hikmat. Beriman kepada Al-Quran dengan teguh dan menerapkannya akan menjadikan seorang muslim sejati yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang ketiga ini adalah Asmaul Quran, itu nama-nama Al-Quran. Al-Quran memiliki beberapa nama yang menunjukkan sifat dan fungsinya, seperti
Pertama, surat Alkitab ayat 2, yaitu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Lalu yang kedua ada di surat Al-Huda ayat 138, petunjuk bagi manusia untuk membedakan yang hak dan batil. Lalu yang ketiga ada di surat Al-Rahmah ayat 138, yaitu sebagai rahmat dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Dan contoh yang terakhir ada di surat Al-Nur yaitu ayat 15-16, yaitu cahaya yang menerangi jalan lurus. Fungsi Al-Quran di sini yaitu yang pertama petunjuk hidup, yang kedua adalah kitab ilmu pengetahuannya, yang keempat adalah kitab hukum, dan yang terakhir adalah kitab tarbiyah. Makna penting Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber petunjuk, hukum, dan ilmu yang abadi, memberikan panduan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Keistimewaan ini menunjukkan kemuliaannya sebagai kitab suci terakhir yang terpelihara hingga akhir zaman. Kesimpulan dari materi ini yaitu Al-Quran adalah kitab suci yang berfungsi sebagai petunjuk, rahmat, dan cahaya bagi umat manusia. Memahaminya, mengamalkannya, dan menjadikannya pedoman hidup adalah tanggung jawab setiap muslim. Materi yang keempat ada Ahtarun Nisyan bil Quran, yaitu bahaya meninggalkan Al-Quran. Bahaya meninggalkan Al-Quran meliputi dampak negatif di dunia dan akhirat bagi individu atau masyarakat yang mengabaikan, membaca, memahami, mengamalkan, atau menjadikannya pedoman hidup. Al-Quran adalah sumber hukum dan petunjuk utama dalam Islam. Mengabadikannya dapat menyebabkan kesesatan, hilangnya nilai moral, kehampaan spiritual, dan penyesalan di akhirat. Dampak utamanya yang pertama kehilangan petunjuk. Lalu yang kedua bersahabat dengan setan. Yang ketiga yaitu kehidupan sempit dan tanpa kedamaian. Yang keempat yaitu hati yang keras dan buta. Yang kelima, penyesalan di akhirat. Yang keenam, lupa terhadap diri sendiri. Yang ketujuh, fasik dan munafik. Jadi materi ini mengingatkan pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk menghindari kesesatan dan meraih kebahagiaan dunia akhirat. Lalu sekarang adalah materi yang terakhir, yang kelima, yaitu syurutul intifa bil Quran, atau syarat-syarat mengambil manfaat dari Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang penuh keberkahan. Untuk mengambil manfaat darinya, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar bisa merasakan keberkahan tersebut, yaitu menghilangkan faktor penghambat. Lalu ada adab dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu niat yang ikhlas, membersihkan hati dan jasad, menghususkan waktu untuk Al-Quran, dan membaguskan bacaan. Lalu tujuan utama dari Al-Quran. Yang pertama itu petunjuk menuju Allah. Yang kedua, membentuk pribadi Islami. Lalu selanjutnya, mengikuti cara sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama itu ada pandangan menyeluruh. Yang kedua, kepercayaan yang mutlak. Yang ketiga, perasaan tertuju pada ayat. Lalu berikutnya, manfaat Al-Quran. Al-Quran memberi petunjuk hidup yang lurus dan memberikan perlindungan, seperti pada Quran Surat Al-Isra ayat 9. Lalu contoh pemanfaatan dari Al-Quran yaitu menggunakan Al-Quran untuk ketenangan hati ketika cemas dan takut, mengamalkan Al-Quran untuk menjauhi dosa dan menjaga diri dari godaan negatif. Jadi kesimpulan dari materi tersebut, untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran, kita harus memiliki niat yang ikhlas, membersihkan hati dan jasad, menyediakan waktu khusus untuk Al-Quran, membaca dengan khusyuk dan mengamalkan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.